Halo semua, bertemu lagi dengan channel Diari Rohima Voice. Salam kenal, aku Reisha. Kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang pedoman penulisan. Sebelum menulis, entah itu menulis novel, puisi, atau bahkan teks berita, pastikan kalian mengikuti pedoman-pedoman penulisan ya. Nah, kualitas tulisan bisa dilihat dari ide, bahasa, teknik penulisan, dan bahan yang ditulis. Sumber ide tulisan kita bisa berasal dari mana aja. Contohnya dari pengetahuan, pengalaman, perbincangan, tontonan, keinginan, pengamatan, bacaan, dan lainnya. Ide yang baik itu adalah ide yang unik, punya pengaruh, punya manfaat, dan juga orisinal. Sebelum menulis, kita harus mencari referensi atau bahan penunjang tulisan yang akan kita buat. Nah, sumber dari bahan tulisan itu sendiri bisa datang dari mana saja, baik itu dari liputan media atau yang lainnya. Sedangkan syarat-syarat penulisan tersendiri adalah faktual, akurat, komplit, jelas, sederhana, informatif, dan singkat. Kalian tidak boleh menulis secara asal-asalan ya. Terlihat ribet? Enggak dong. Aku ada beberapa jurus agar tulisan kita bisa menarik dan bermanfaat. Jurusnya yaitu, yang pertama, tujuan kalian harus jelas. Kalian menulis itu untuk novel, untuk blog, atau untuk penelitian. Yang kedua adalah tepat memilih topik. Jadi, topik yang kalian tulis itu harus menarik dan juga harus yang banyak dilirik oleh pemirsa. Yang ketiga adalah jeli memilih objek. Kalian menulis tentang ember. Kalian harus jeli ember itu bentuknya seperti apa dan juga ember itu digunakan untuk apa gitu. Yang keempat adalah menguasai masalah. Masalah yang kalian tulis atau kalian analisis itu kalian harus mengerti dulu. Yang kelima adalah tajam menganalisis. Yang keenam adalah struktur yang teratur. Dan yang ketujuh adalah mahir berbahasa. Kalian bisa menggunakan EYD dan lain-lain untuk sekedar contoh ataupun referensi. Dalam menulis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau aku biasanya berpedoman pada EYD. Kalian tahu EYD kan? EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kalian bisa beli bukunya itu di toko-toko online atau toko-toko anak SD ada. Dan beberapa hal tersebut adalah, yang pertama adalah soal keterbacaan. Nah, ini penting banget buat kalian yang mau membuat judul. Kalimat yang kalian pakai dalam judul itu lebih baik di bawah 20 kata atau tidak lebih dari 25 kata lah. Karena biasanya pembaca akan mengalami kebosanan. Jadi kalian itu pasti bakalan bosan kan kalau baca judul yang panjang gitu. Sebab judul yang terdiri dari hanya 8 kata akan sangat mudah untuk kalian pahami. Sedangkan judul yang terdiri dari 20 kata atau lebih pasti sangat sulit untuk kalian pahami kan? Yang kedua adalah pergunakan kalimat aktif. Contohnya ada kalimat di atas, silahkan dibaca dulu. Yang kedua adalah menggunakan kalimat aktif. Contohnya adalah kalimat di atas. Nah, perhatikan kalimat ini. Kalimat ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kalimat aktif dari paragraf yang pertama. Itu bisa kalian gunakan. Yang ketiga adalah memperhatikan tanda baca. Karena dalam penulisan, tanda baca sangat berpengaruh dalam berbicara pembaca. Begitupun dalam kalimat berita ya. Tanda baca bisa membedakan antara kalimat pernyataan dan pertanyaan. Yang keempat, kalian tidak memakai dua kata yang sama dalam satu kalimat. Contohnya adalah di contoh pertama dan contoh kedua. Yang kelima adalah tidak memakai satu kata dasar yang sama dalam satu kalimat. Kalian tahu kata dasar kan? Contohnya adalah diminum. Diminum itu adalah kata dasarnya minum. Nah, itu juga berlaku dalam cara penulisan berita. Contohnya seperti di bawah ini. Yang keenam adalah penghematan ekonomi kata. Banyak penulis pemula termasuk aku yang terjebak dengan pemborosan kata. Nah, kalian bisa memperhatikan contoh berikut. Yang ketujuh adalah kutipan langsung tidak mengulang materi yang sama dari kutipan tidak langsung.
Yang belum tahu perbedaan antara keduanya bisa mampir ke video aku yang satunya lagi ya. Nah, ini adalah contoh dari kalimat langsung dan tidak langsung. Kalian bisa memakai kalimat kedua untuk tulisan kalian nanti. Yang kesembilan, penulisan angka dilakukan dengan huruf. Itu untuk angka 1-9 aja ya. Kalau untuk angka 10 ke atas itu pakai angka. Tapi kecuali kalau itu di judul. Contohnya adalah di bawah ini. Yang ke-10 adalah tidak memberi keterangan tambahan pada kutipan langsung. Yang ke-11, kalian jangan menganggap kalian itu keren kalau misalkan kalian pakai kata-kata baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat. Kalian bisa pakai kata yang umum aja. Umum di sini bukan kata gaul ya kawan-kawan. Yang ke-12 adalah kalian jangan memulai dengan anak kalimat. Mulailah dengan induk kalimat dulu. Nanti induk kalimat kalian bisa lihat di video selanjutnya ya. Yang ke-13 adalah tidak memulai kalimat berikutnya dengan kata awal yang sama dengan kalimat sebelumnya ya. Yang ke-14 adalah berhati-hati saat menggunakan kata dengan dua arti. Contohnya adalah kata saling. Yang ke-15 adalah sebisa mungkin menghindari penggunaan kata singkatan. Yang selanjutnya adalah tidak menambahkan akhiran an untuk kata yang sudah menunjukkan kata benda. Dan yang terakhir adalah pergunakanlah kamus. Nah, di langkah ini kamus digunakan sebagai acuan. Supaya jika ada kata yang tidak dimengerti, kita bisa cari artinya itu di kamus. Kalau aku biasa memakai KBBI, itu bisa di-download di Play Store atau App Store. Nah, itu tadi adalah macam-macam pedoman penulisan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.